Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali di hari baru, karunia Tuhan. Mari kita menikmati waktu teduh dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami telah siap untuk diubah dan dibentuk oleh Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Kuasai hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar firman ini dapat kami pahami, mengerti, dan firman ini tentu dapat meningkatkan kualitas diri kami sebagai pengikut Tuhan. Ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap mendengar. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari Yohanes 12 ayat 1-8 yang berbunyi demikian. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperlihatkan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ketika seseorang jatuh cinta, ia akan mengorbankan apapun untuk orang yang dicintainya. Tidak ada yang menjadi halangan untuk mengungkapkan rasa cintanya itu. Demikian bacaan kita saat ini, yang merupakan ungkapan cinta seorang perempuan ketika Yesus melawat salah satu keluarga di Betania. Yesus membawa sukacita dan pemulihan bagi keluarga, di mana sebelumnya ia menghidupkan salah seorang anggota keluarga, yaitu Lazarus. Ia sebenarnya tidak hanya menghidupkan Lazarus, tetapi memulihkan keadaan dua perempuan, yaitu Maria dan Marta. Karena pada saat itu, kehadiran laki-laki dalam keluarga membawa kekuatan, pengharapan bagi keluarga. Menarik bahwa Maria melakukan tindakan yang tidak biasa ketika Yesus hadir dalam rumahnya. Ia meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu. Minyak narwastu ini sangatlah mahal karena seharga dengan upah kerja setahun. Dan dalam hitungan menit, minyak yang mahal ini habis dalam sekejap. Maka tak mengherankan jika Yudas memandang hal ini sebagai tindakan pemborosan, mengatasnamakan kepedulian untuk mencari keuntungan. Padahal Yesus mengetahui motivasi Yudas mengapa ia tidak setuju dengan tindakan Maria, karena ia ingin mengambil keuntungan di dalamnya. Ia adalah bendahara yang tidak jujur. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam pelayanan pun sering kita menjumpai orang-orang yang memiliki pola berpikir sama seperti Yudas. Hitung-hitungan dalam pelayanan atau mencari keuntungan diri sendiri. Tak kalah mengherankan Bapak Ibu, Maria menyeka kaki Yesus dengan rambut, menunjukkan ia merendahkan diri di hadapan Yesus. Serendah-rendahnya, harga dirinya ditaruh di atas kaki, di tempat yang paling dekat dengan tanah. Kalau zaman kita saat ini sangatlah jarang orang yang menempatkan diri di tempat yang paling rendah. Yang ada orang suka sekali merendahkan orang lain.
Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita renungkan mengapa Maria rela memberi minyak narwastu itu kepada Yesus. Yang pertama, sepertinya karena Maria ini sudah mengalami pengalaman bersama Yesus. Ia sudah menyaksikan sendiri Yesus menghidupkan saudaranya yang mati. Apalah artinya minyak narwastu seharga 300 dinar yang mahal ini bila dibandingkan dengan saudaraku yang telah mati lalu dibangkitkan hidup kembali. Mungkin itu yang ada dalam pikiran Maria. Yang kedua, mungkin saja Maria melihat momen ini sebagai kesempatan untuk mengungkapkan rasa cinta yang tulus kepada Tuhan Yesus. Banyak orang yang menyesal seumur hidup karena ia tak mampu mengungkapkan rasa cintanya kepada orang yang sungguh dicintainya. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua memiliki kesempatan untuk mengungkapkan rasa cinta kita kepada Tuhan. Jika kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, terima dan raihlah kesempatan itu. Jangan tunda. Jika kita diberi kesempatan untuk menolong orang lain, raihlah kesempatan itu. Dan jika kita diberi kesempatan untuk datang dalam persekutuan, raih dan terimalah kesempatan itu. Ungkapkanlah rasa cintamu kepada Tuhan, jangan tunda. Terpujilah Kristus untuk firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur ya Tuhan karena kasih-Mu yang menjumpai kami melalui firman yang telah diperdengarkan kepada kami. Kiranya dengan hikmat Tuhan kami terus meraih kesempatan untuk mengungkapkan cinta kami kepada Tuhan lewat perkataan dan tindakan kami sehari-hari. Kami memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Jika dalam perjalanan kehidupan kami seringkali hitung-hitungan, kami seringkali mencari keuntungan diri sendiri. Ajar kami Tuhan untuk terus menghidupi firman-Mu ini. Dan perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami menjalani hari ini dengan sebaik-baiknya. Berkati setiap kami, pribadi lepas pribadi, dengan setiap pergumulan kami masing-masing. Beri kekuatan hikmat ya Tuhan, agar kami senantiasa berpikir positif dalam menghadapi tantangan dan pergumulan. Kami selalu rindu untuk mendoakan saudara-saudara kami yang sakit. Engkau jamah, Engkau pulihkan ya Tuhan, yang kehilangan harapan dan yang mengalami kekhawatiran yang berlebihan. Mari Tuhan pulihkan keadaan mereka. Tambahkanlah semangat dalam hidup mereka. Kami berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dan menanti jawaban Tuhan. Kuatkan iman pengharapan mereka. Yakinkan bahwa Tuhan adalah satu-satunya jawaban dalam hidup mereka. Bagi setiap kami dengan pekerjaan masing-masing, baik sebagai petani, pedagang, ASN, buruh harian, ibu rumah tangga, apapun pekerjaan kami, Engkau berkati ya Tuhan setiap pekerjaan kami. Kiranya mendatangkan kebaikan dalam hidup kami dan sesama. Kiranya sebagai orang tua juga Tuhan, kami dapat mengajarkan nilai-nilai yang diajarkan Kristus bagi seisi rumah kami. Diberkatilah setiap orang tua yang lansia, beri kekuatan dan kedamaian dalam hidup. Yakinkanlah ya Tuhan bahwa usia lanjut adalah usia emas, karena mereka sungguh berharga bagi Tuhan. Ya Tuhan, kami telah siap untuk menghadapi hari ini dengan pengharapan bahwa Tuhan kami Yesus Kristus akan selalu menyertai dan menuntun kami. Dengarlah seruan kami Tuhan, karena kami berdoa di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.